Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan metode Simplek yang berbeda dengan metode Simplek sebelumnya, yaitu metode Simplek dual. Kalau sebelumnya yang sudah Anda kenal adalah metode Simplek primal, baik itu dua fase atau Big M, atau dengan metode Simplek yang standar itu ya, yang kendalanya kurang dari atau sama dengan. Metode Simplek dual ini sangat berbeda karena dia diawali dari kondisi yang sudah optimal tapi belum layak. Dia akan menuju layak. Kalau Simplek primal, dia kondisi sudah layak tapi belum optimal, sehingga dia mencari yang optimal itu ya. Jadi sangat berbeda. Metode Simplek dual ini dapat diterapkan ketika ada beberapa syarat yang tadi itu yang optimal dan dia belum layak. Biasanya model program linear dengan kendala sama dengan atau lebih dari sama dengan ini bisa memunculkan variabel yang dia nanti merupakan variabel slack yang di ruas kanannya bernilai negatif. Artinya, atau mungkin lebih mudahnya, ketika kendalanya sama dengan atau lebih dari, sebenarnya muncul error artificial atau error itu muncul di sana, maka disesuaikan dengan menggunakan Simplek primal itu dengan dua fase atau dengan Big M. Kalau di sini kita nggak kenal R, jadi kalau nanti sama dengan maka kendalanya akan kita jadikan dua, jadi lebih dari dan kurang dari. Kalau lebih dari maka kita kurangi dengan S, kemudian kita kalikan dengan min 1, maka S-nya akan bernilai min itu ya, maka dia menjadi tidak layak itu ya. Kita lihat ketika model program linear dengan kendala sama dengan atau lebih dari sama dengan, pertama perlu variabel buatan, maka akan diperoleh solusi yang layak dan belum optimal ya. Kalau kita pakai variabel buatan, maka munculnya adalah solusi yang layak tetapi belum optimal gitu. Kenapa seperti itu? Karena variabel buatan itu ketika sama dengan Anda tambah dengan variabel buatan, maka variabel buatannya bernilai positif. Ketika lebih dari atau sama dengan, Anda kurangi dengan surplus, dia negatif, terus Anda tambah dengan variabel buatan, maka variabel buatan sebagai wakil solusi dia bernilai positif, maka dia adalah layak gitu ya. Maka ketika Anda tambah dengan variabel buatan, maka kita gunakan Simplek primal yang bekerja ketika solusinya layak dan belum optimal, dan Anda ubah dengan iterasi menjadi optimal. Ini kita gunakan Big M atau dua fase, terserah. Kemudian ketika kita tidak melibatkan variabel buatan sama sekali, maka ketika sama dengan, maka kita ubah menjadi dua kendala, lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan. Kalau dia lebih dari atau sama dengan, maka dikurangi dengan variabel slack, sehingga solusinya tidak layak. Ada dua kondisi, tidak layak, dia optimal, atau tidak layak dan dia belum optimal. Kondisi pertama, solusinya tidak layak dan optimal, maka kita gunakan Simplek dual, yaitu solusinya tidak layak tetapi optimal, maka kita gunakan Simplek dual, dengan iterasi kita dapat solusi yang layak dan dia sudah optimal. Ketika kondisinya solusinya tidak layak dan belum optimal, jadi kondisinya tidak layak dan belum optimal, maka Simplek dual tidak bisa digunakan untuk mencari solusinya. Jadi solusinya tidak layak dan belum optimal, maka Simplek dual tidak bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Persiapan Simplek
kita lihat di persiapan Simplek untuk memudahkan kita membedakan antara metode Simplek minimal dan metode Simplek dual. Oke, kita punya kendala 3x plus 2y lebih dari 96, maka kita kurangi dengan S1, 3x plus 2y min S1 sama dengan 6. Nah, di sini karena kita nggak menggunakan parabol buatan, maka kita punya ini, kendalanya adalah 3x plus 2y min S1 sama dengan 6. Dan kita kalikan dengan min 1, maka kita punya min 3x min 2y plus S1 sama dengan min 6. Maka di ruas kanan muncul bilangan negatif, maka dia menjadi tidak layak. S1 sama dengan min 6, maka S1 adalah tidak layak. Nah, ini syarat bahwa tidak layak kita peroleh untuk diproses di metode Simplek dual. Oke. Dan kondisi ketiga, kendala adalah sama dengan, yaitu 5x plus y sama dengan 8. Maka kita ubah kendala itu menjadi 5x plus y kurang dari sama dengan 8 dan 5x plus y lebih dari sama dengan 8. Jadi satu kendala menjadi dua kendala. Karena kalau x dan y memenuhi 5x plus y kurang dari atau sama dengan 8 dan 5x plus y lebih dari atau sama dengan 8, pasti 5x plus y sama dengan 8 gitu ya. Ini sama, asal dua-duanya terpenuhi. Sehingga kalau dia kurang dari 8 ya kita tambah dengan S2, sehingga jadi 8, dan satunya, nah ini dikalikan dengan S3 sama dengan 8, maka kita kalikan dengan min 1, maka kita punya S1 yang tadi tidak layak, S3 juga tidak layak. Oke. Nah, kita lihat berikutnya. Tadi persoalan Simplek kita punya solusi yang tidak layak, yaitu S1 dan S3. Nah, kita lihat prosedur Simpleknya. Yang pertama adalah persiapan ke Simplek, dibawa ke bentuk standar. Nah, yang tadi, seperti yang tadi, dibawa ke bentuk sama dengan gitu ya. Kendalanya menjadi sama dengan. Kemudian, karena Simplek dual, dia sudah optimal, maka ketika persiapan Simplek, maka kita punya solusi dan dia sudah optimal tapi belum layak. Maka yang kita lakukan adalah, pertama adalah uji kelayakan. Kita uji kelayakannya. Nah, uji kelayakannya adalah kita menemukan variabel yang keluar. Nah, ini sangat berbeda. Kalau di Simplek optimal, kita lakukan setelah persiapan Simplek kita punya solusi, maka kita uji optimalitas, solusi kita uji. Tapi kalau Simplek dual, tidak. Simplek dual adalah solusinya sudah optimal, tapi dia belum layak, maka kita lakukan uji kelayakan. Kalau uji optimalitas itu menentukan dia belum optimal dan ada variabel masuk, maka kalau uji kelayakan dia menentukan dia belum layak dan ada yang variabel yang akan keluar. Jadi berbeda. Kalau yang uji optimalitas itu di kolomnya, di fungsi tujuan, kalau uji kelayakan itu di barisnya kendala. Maka kita bisa menemukan variabel yang keluar. Variabel keluar itu yang bagaimana? Variabel keluar adalah variabel basis yang nilainya paling negatif, yang paling tidak layak. Itu adalah variabel yang akan keluar. Kemudian kondisi optimalitas. Jadi ketika ada yang keluar, maka harus ada yang masuk. Bagaimana menentukan variabel yang masuk? Variabel masuk adalah dia variabel non basis, tentu saja dengan 2, dan dengan rasio, nah ini 2. Kalau kasus meminimalkan, maka rasio terkecil. Kalau kasus memaksimalkan adalah rasionya adalah mutlak terkecil. Kenapa seperti itu? Nah, kita lihat. Rasio, Anda lihat di rasio adalah sisi kiri persamaan Z, nanti kenal koefisien di Z, koefisiennya di Z di baris Z, itu koefisiennya tapi yang otomatis yang non basis, dibagi dengan koefisien negatif persamaan variabel keluar, atau ini adalah baris pivot. Jadi koefisien di baris pivot tadi di Z, di persamaan Z, koefisien dari non basisnya, kemudian dibagi dengan baris pivotnya. Tetapi perhatian di situ koefisien negatif. Nah, ini
berbeda juga dengan simplek primal. Kalau simplek primal, pembaginya harus positif. Pembaginya harus positif. Kalau yang di sini, pembaginya harus negatif untuk menentukan barbel keluar. Jadi rasio itu, kalau di simplek primal itu pembaginya positif. Kalau di sini, pembaginya harus negatif. Mengapa? Anda lihat di rasio. Sebenarnya kalau mengapa harus negatif? Karena ruas kanan yang negatif tadi, ketika kita pilih koefisien yang negatif di baris pivot, maka dia jadi satu kan, yang elemen pivotnya kan pasti dia negatif, maka dia harus jadi satu, maka kita bagi negatif dibagi negatif jadi positif, maka ruas kanan yang tadi yang negatif akan tidak ikut positif karena dibagi dengan bilangan yang negatif. Itu sebenarnya idenya, jadi ruas kanan jadi positif gitu ya. Oke, dan Anda lihat di atas tadi rasio terkecil. Nah, kita lihat karena misalnya kasusnya adalah meminimalkan, oke, maka di Z variabel non basis meminimalkan, dia sudah optimal. Perhatikan, dia sudah optimal. Oke, berarti koefisiennya adalah kalau meminimalkan sudah negatif semua, sudah optimal. Kasus meminimalkan, variabel non basisnya pasti negatif semua koefisiennya. Karena pembagian juga negatif, maka negatif bagi negatif pasti positif. Oke, maka rasio terkecil. Tuh. Kemudian kalau memaksimalkan, maka di fungsi tujuan di Z-nya dia sudah positif semua atau 0. Non basisnya positif, non basisnya atau 0 ya. Jadi biasanya non basis adalah dia positif. Kenapa? Karena memaksimalkan dan dia sudah optimal, maka dia positif. Sehingga kalau pembagian negatif, pembaginya harus negatif. Kalau pembagian negatif, maka dia pasti negatif. Yang di atas karena dia optimal, maka koefisiennya positif pasti. Yang variabel non basis, kemudian pembagian negatif pasti dia menjadi negatif sebenarnya. Ya, karena kita prinsipnya adalah rasio terkecil, maka kita pakai mutlak terkecil karena dia kan bilangan negatif ya. Kalau kita pakai negatif ya nanti negatif terbesar gitu kan ya. Kan mutlak terkecil kan negatif terbesar gitu ya. Min 5 dan min 7 pasti besar, min 7 negatif terbesar. Jadi mungkin ini agak menyulitkan, kita pakai mutlak terkecil. Nanti prinsipnya tetap terkecil, tapi kalau max itu mutlak karena dia positif, pembaginya negatif, maka dia adalah negatif, maka kita mutlak terkecil gitu ya. Jadi seperti itu. Ini untuk menentukan rasio untuk menentukan variabel yang akan masuk. Oke. Nah, kemudian ketika kita sudah merubah solusinya dari yang dia tidak layak tetapi optimal, kita iterasi berikutnya menjadi dengan tadi perubahan dari variabel masuk dan variabel keluar, kita lakukan proses OPE sama dengan metode simplek yang lain. Kemudian kita dapat solusi baru. Nah, solusi baru ini pasti dia optimal, tapi kelayaknya kita cek ya. Jadi nanti kalau dia sudah layak, sudah berhenti karena memang dicari layaknya, optimalnya sudah didapat gitu ya. Kalau simplek primal dicari optimalnya karena layaknya sudah didapat gitu ya. Jadi kalau sudah layaknya, dia akan berhenti. Itulah yang terbaik gitu ya. Oke. Untuk memudahkan, kita lihat contohnya. Minimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan syarat 3x1 plus x2 itu lebih besar atau sama dengan 3. Dan yang kedua, 4x1 plus 3x2 itu lebih besar atau sama dengan 6. Kemudian x1 plus x2 kurang dari sama dengan 3. X dan x2 nya positif atau 0. Oke. Persiapan simpleknya, maka karena dia lebih dari 3, maka kita kalikan dengan S1 dan kita kalikan dengan min 1, kita dapat min 3x1 min x2 plus S1 sama dengan min 3. Kita punya S1 tidak layak. Dan di kendaraan kedua, karena dia lebih dari 6, maka kita kurangi dengan S2 sama dengan yang di atasnya, maka
kita kalikan dengan min 1, kita punya S2 sama dengan min 6. Dan kalau yang ketiga, karena dia kurang dari sama dengan 3, maka kita tambah dengan slack saja. Oke, Anda perhatikan, memilihkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2. Oke, karena memilih Z tadi ini langsung saja Z min 3x1 min 2x2 sama dengan 0 ya. Di Z nya seperti itu. Maka kalau Z nya kita buat tabel sintaknya seperti ini. Ini tabel sintaknya. Jadi yang di kendala yang S1 mewakili kendala 1, dia bernilai min 3. S2 mewakili kendala kedua, dia bernilai min 6. S3 mewakili kendala ketiga, dia bernilai 3. Dan jelas belum layak. Oke, optimal enggak? Anda cek di situ. Dia meminimalkan Z-nya, terus koefisien di Z itu semuanya negatif atau 0, maka dia sudah optimal. Jadi dia memang sudah optimal itu jaminannya. Kemudian langkah berikutnya setelah kita punya solusi awal adalah kita uji kelayaan. Kalau dia sudah optimal, maka kita nggak uji optimalitas karena sudah terpenuhi. Kita melakukan uji kelayaan. Maka solusinya mana yang paling negatif? Kita dapatkan S2 yang paling negatif, maka S2 pasti variabel yang akan keluar. Oke, maka kita punya baris pivot. Setelah punya baris pivot, kita mencari variabel yang akan keluar, yang akan masuk. Variabel yang akan masuk adalah cari yang rasionya yang karena dia meminimalkan di Z-nya dia sudah negatif, pembaginya juga negatif. Anda lihat pembaginya adalah di S2 adalah miliknya X1 dan miliknya X2 itu min 4 dan min 3. Rasio adalah di Z itu X1 nya min 3, koefisiennya dibagi dengan min 4 di S itu, S2 itu ya. Sehingga kita punya 3/4. Kemudian untuk X2 nya adalah 2/3. Itu ini rasionya. Sehingga kita punya rasio terkecil adalah di X2, maka X2 menjadi variabel yang akan masuk. Oke, maka kita punya elemen pivot yaitu min 3, itu pertemuan antara baris S2 atau baris pivot tadi dan kolom pivot yaitu kolom X2. Maka min 3 menjadi elemen pivot, maka dia harus menjadi 1. Dan di baris S2 itu semua dibagi dengan min 3, sehingga kita punya solusinya adalah 2. Kita lihat simulek berikutnya seperti ini. Ini simulek berikutnya yaitu X2 menjadi variabel masuk tadi ya. Kemudian pertemuan X2 dan X2 itu 1, yang atas bawahnya adalah 0 ya. Oke, kita punya solusi berikutnya. Sudah optimal? Pasti. Anda lihat non basisnya adalah X1 itu min 3, koefisiennya S2 juga min 2/3. Sama-sama min, maka dia sudah optimal. Nah, kemudian layak enggak? Ya jelas dia tidak layak karena syaratnya dia optimal tapi enggak layak atau belum layak. Dan yang menyebabkannya adalah S1 karena dia bernilai min 1, sehingga S1 akan menjadi variabel yang akan keluar. Nah, karena ini uji kelayaan dan memang belum layak, maka S1 menjadi variabel yang akan keluar. Dan kita cari rasionya berdasarkan pada baris pivot. Di baris pivot pembagi yang negatif adalah min 5/3 dan min 1/3. Itu adalah pembagi negatifnya. Sehingga rasio adalah di Z min 1/3 dibagi dengan di S1 min 5/3 sama dengan 1/5. Kemudian di Z min 2/3, di S1 ada min 1/3, maka kita punya 2. Min 2/3 dibagi min 1/3, kita punya 2. Sehingga rasionya terkecil adalah di X1, maka X1 menjadi variabel yang akan masuk dan S1 menjadi variabel yang akan keluar. Ini adalah tabel berikutnya. Di tabel itu Anda lihat dia sudah optimal, iya dijamin. Yaitu non basisnya adalah S1 itu min 1/5, S2 adalah min 3/5. Sudah optimal, iya sudah optimal. Kemudian layak enggak? Kita lihat di ruas kanan. X1 bernilai 3/5, X2 65, S3 65, maka dia sudah layak. Maka ini adalah solusi yang kita kehendaki, yaitu
sudah optimal dan sudah layak. Dengan nilai solusinya adalah X1 nya 23, X2 nya 6/5. Ini solusi modelnya. Dengan Z sama dengan 21/5. Kalau solusi metodenya itu X1 35, X2 65, S1 0, S2 0, S3 nya 65. Z nya 21/5. Ini untuk solusi modelnya. Kalau solusi persoalannya ya X1 nya 35, X2 nya 65, dan Z nya 21/5. Oke. Nah, ini adalah solusinya.